Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kita hari ini masih di segmen cerpen, cerita pendakian. Pada episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah misteri di sebuah gunung yang sangat menyeramkan. Karena gunung ini adalah salah satu gunung yang merupakan gunung pertama ketika saya mulai mengenal yang namanya mendaki. Dimana lagi kalau bukan Gunung Merapi. Gunung Merapi ini terletak di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebenarnya aku tak berniat untuk membawa kedua cowok ini ikut dalam pendakian. Selain memang belum punya pengalaman, mereka ini adalah tipe-tipe cowok yang manja, rajin mengeluh, dan menyerah. Maunya aku ingin mengajak si Ayang dalam misi pendakian kali ini. Tapi karena dia sedang berada di luar kota, jadi tidak bisa menemaniku mendaki pada kesempatan kali ini. Ayang adalah orang pertama yang mengenalkanku pada aktivitas satu ini. Sebagai anggota Karang Taruna dan ketua Mapala di kampusnya, Ayang punya daya tahan fisik yang kuat, apalagi untuk mendaki gunung. Sehingga mendaki gunung bersamanya tidak terasa melelahkan, tapi justru menyenangkan. Setelah perjalanan pertama yang begitu berkesan itulah, aku memberanikan diri mengajukan agar dibentuk sispala di sekolah kami pada kepala sekolah. Dengan jabatanku sebagai ketua OSIS, aku yakin permintaanku akan langsung disetujui oleh beliau. Namun ternyata dugaanku meleset nih. Pak Herman memberi syarat bahwa kami harus mengajukan proposal lengkap beserta dokumentasi berupa foto-foto pendakian yang telah dilakukan. Itulah yang jadi penyebab ekspedisi kali ini. Mulanya aku ragu. Bukan karena takut, tapi kondisi dompetku sedang sekarat. Sejak memutuskan untuk kos sendiri, aku selalu punya masalah dengan isi dompetku. Sebagian teman menganggapku terlalu berani, karena kebanyakan anak kos rata-rata anak kuliahan. Tapi apa boleh buat, tinggal di rumah saudara ternyata lebih menyakitkan menurutku. Bobby, anak Tante Irma, sepertinya tidak menyukai keberadaanku yang numpang tinggal gratis di rumahnya. Dengan berat hati, aku memberitahu hal itu pada orang tuaku di kampung. Mulanya mereka keberatan, tapi aku coba meyakinkan bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, pekerjaan orang tuaku sebagai petani tentu saja menjadi bahan pertimbangan berikutnya. Kiriman uang yang tidak seberapa harus bisa kuhemat sedemikian rupa. Dan mencari uang saku tambahan pun telah jadi hal yang biasa bagiku. Mungkin itulah yang menempaku sehingga bisa lebih kuat dibanding teman-teman sekelas lainnya. Dan dari pergaulan dengan anak-anak kos pula, aku jadi mengenal Ayang. Teman kuliahnya adalah teman kosku juga. Demi melihat aku yang mandiri, Ayang jadi suka berteman denganku. Sampai mengenalkan pada kegiatan pendakian ini. Fit, masih jauh nggak nih area Yudi? Katanya udah dekat, tapi kok belum nyampe-nyampe juga. Jalannya seperti dibuat terseok-seok. Kadang aku suka bingung sendiri. Ini anak nggak malu apa sama umur? Sabar, puncak udah kelihatan dari sini. Gimana pun aku terus berusaha mengalihkan perhatian pada rute pendakian yang masih cukup lama. Sementara Riko tak banyak bicara sejak awal pendakian. Namun jelas dari raut wajahnya sudah nampak kelelahan. Aku sendiri karena telah pengalaman dan sudah hafal rute serta medan pendakian masih merasa santai. Tapi lama-lama aku tak tahan juga mendengar rengekan Yudi yang hampir tiap menit memenuhi gendang telingaku.
Akhirnya aku meninggalkan mereka berdua di pos pesanggerahan bersama para pendaki lainnya. Udah, kalian istirahat aja dulu di sini. Nanti susul gua bersama orang-orang ini. Sombongku pun tiba melihat orang-orang lemah itu. Sebenarnya kami datang berempat, tapi Aska sudah menyerah dari awal. Sudahlah, kalian aja naik, gue nungguin di sini, katanya sambil merebahkan badan di masjid kota baru tempat kami sholat isya sekaligus menitipkan motor. Aku melanjutkan perjalanan seorang diri. Saat itu sudah jam 11 malam. Kami sengaja naik malam, tepatnya setelah isya. Pertama, agar sholat tidak lalai. Kedua, agar hawa sejuk malam hari tidak membuat kami cepat lelah. Dan ketiga, yang tak kalah penting, supaya rute perjalanan yang panjang tidak terlihat oleh kami. Karena kalau rutenya tampak, semangat mendaki bisa ciut. Untuk itulah kami dan para pendaki lain memilih malam hari untuk naik ke atas. Sepanjang perjalanan seorang diri itu, cukup banyak pendaki lain yang kujumpai. Tapi tak seorang pun menyahut saat kusapa, bahkan melihat pun tidak. Aku terus berjalan sampai kulihat di kejauhan ada api unggun. Karena kupikir ada yang mendirikan tenda di sana. Mungkin bisa menumpang istirahat sambil menunggu temanku. Namun rasanya sudah terlalu jauh aku berjalan. Belum juga sampai di tempat api unggun itu. Sampai tiba di sebuah sumber mata air, aku istirahat di sana sambil mencuci muka. Pikiranku masih saja membayangkan kelemahan mereka, disertai rasa kesal karena mereka seolah tak mampu dengan kondisi keuanganku yang benar-benar krisis. Uang bulanan yang sudah menipis harus dipakai untuk membiayai pendidikan ini, sekaligus membuat bendera Sispala. Dalam benakku, bila ini berhasil setidaknya ada kucuran dana dari pihak sekolah sehingga uangku bisa kembali. Kuputuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu mereka. Pikiranku semakin kusut. Lelah pun menghampiri. Dalam keadaan kalut ini, spontan aku berteriak sekeras-kerasnya. Binatang kalian semua tak mau tahu dengan keadaanku. Apa mau kalian? Setan. Tiba-tiba angin dingin menyapu tengkukku. Terdengar pula suara ranting patah, diiringi suara lenguhan. Aku tak tahu apakah itu suara babi hutan atau harimau. Namun, tak ada satupun yang muncul menampakkan diri. Aroma melati mulai tercium, membuat bulu kuduku berdiri. Tak lama kemudian, tercium bau bangkai. Badanku tiba-tiba kaku, tak bisa digerakkan. Melangkah pun tak bisa sama sekali. Aku segera sadar dari kekilafanku. Telah menyombongkan diri pada teman-temanku dan tidak sabar menerima keadaan. Langsung saja aku istighfar dan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Bersamaan dengan itu, aku mendengar suara rombongan orang-orang seperti mendekat. Aku kegirangan sambil berteriak minta tolong. Namun tetap saja, tak ada yang mendengar suaraku. Ternyata suaraku pun tidak keluar. Tapi tubuhku sudah bisa digerakkan, tidak kaku lagi. Karena itu aku berniat untuk berwudu dan lagi-lagi keanehan terjadi. Mata air tadi sudah tak ada, padahal jelas-jelas aku tadi duduk di pinggirnya. Nyaliku ciut lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil tersungkur memohon ampun. Ampunilah hambamu ini ya Allah, ampunilah. Hamba mengaku telah sombong dan apabu. Sampai akhirnya aku tertidur karena letih yang amat sangat. Dan tersentak saat sayup-sayup kudengar suara orang mengaji dari mikrofon masjid, menandakan subuh hampir tiba. Dan saat itu pula lah aku melihat jalan yang sesungguhnya. Nampak pula rombongan orang-orang yang hendak naik. Barulah orang-orang yang kusapa itu menyahut dan membalas sapaanku. Tidak seperti tadi yang acuh saja. Saat kutanya, ternyata aku masih berada di pinggang Merapi. Padahal dalam waktu tempuh selama itu, harusnya aku sudah hampir sampai di puncak. Lalu, aku ikut rombongan itu.
Sampai tiba di tempat yang cukup datar, kami berhenti untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, pendakian kami lanjutkan. Sampai di atas, ternyata Yudi sudah sampai duluan. Dia sedang asik tidur-tiduran di atas batu besar, tapi Riko tidak kelihatan. Sepertinya Yudi masih marah padaku, karena saat kutanya, jawabannya acuh tak acuh. Riko mana Yud? Hanya monyong mulutnya yang menjawab pertanyaanku, menunjukkan arah di mana Riko berada. Rupanya Riko tengah asik memotret, mengambil gambar untuk dokumentasi. Waktu itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Maka kami pun melakukan upacara bendera bersama semua rombongan yang ada. Setelah upacara selesai, barulah suasana mulai mencair. Yudi pun menanyaiku, kemana aja lu baru menyampe? Lah, gue juga nungguin lo dari tadi. Sambil minta maaf dalam hati, terpaksa aku berbohong padanya. Mana mungkin aku mengatakan hal yang sebenarnya, karena aku mencoreng reputasiku sebagai cowok tegar. Bisa-bisanya diganti jadi cowok penangis atau cowok penakut. Enak aja, biarlah itu jadi pelajaran hidupku sendiri yang akan kuingat selamanya. Dan akhirnya setelah upacara bendera selesai, semua rombongan dan mereka semua pun turun dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi itu tadi sepenggal kisah dari seseorang yang ingin melakukan pendakian di Gunung Merapi bersama ketiga temannya. Namun yang satu memang sudah menyerah di awal. Tapi karena dia merasa punya kekuatan, pengalaman, jadi dia ingin meremehkan kedua temannya tadi. Hasil apa yang didapat? Dia sendiri yang malah tertinggal dan mengalami hal-hal yang cukup mengerikan sih. Jadi hikmah dibalik kisah ini adalah dimanapun kita berada, mau di tempat tinggi, rendah, atau apapun, jangan menyombongkan diri. Karena sejatinya yang tinggi itu hanyalah Yang Maha Kuasa. Kita mah apa? Hanya manusia biasa. Cukup sekian sepenggal kisah cerpen kali ini. Kita pamit. Terima kasih. Dadah.